Kepada jamaah sholat Idul Adha 1444 Hijriah dimohon untuk berdiri dan merapatkan shaf karena sholat akan segera dimulai. Mohon shaf untuk dirapatkan. Mari shafnya luruskan dan rapatkan. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyallaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmatin Allah, marilah kita panjatkan puji syukur yang tak terhingga kepada Sang Penguasa jagat raya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberkahan dan kemuliaan, kesempatan sangat berharga kepada kita semua untuk menjalankan ibadah Ramadan tahun ini. Semoga segala amalan dan ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan ampunan dan segala kebaikan dari Allah pada kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbil alamin. Salam dan sholawat kepada Sang Pencerah peradaban dan kemanusiaan, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang menyampaikan firman-firman-Nya hingga kita mendapatkan rahmatan lil alamin, yaitu kehidupan yang penuh kedamaian dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, Indonesia gaduh, Indonesia rusuh, Indonesia heboh, Indonesia tergopoh-gopoh. Itulah kabar dan berita yang kita dengar dan baca bersama beberapa bulan terakhir, membanjiri pikiran dan emosi setiap anak bangsa melalui televisi, koran, media sosial, dan berbagai kanal informasi yang terus mengintimidasi dan menekan kita semua untuk menjadi bangsa yang gelisah. Berbagai kasus besar muncul dan saling sambung menyambung. Dari putusan hakim memberikan diskon bagi para koruptor hingga tersangkutnya dua hakim agung yang diidentikan dengan wakil Tuhan di muka bumi untuk menjaga benteng keadilan, namun justru tertangkap KPK. Kisah tragis di tubuh kepolisian yang beruntun dipersidangkan, sampai ketidakjelasan dana ratusan triliun di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang mengebohkan masih terus diperdebatkan. Begitu juga putusan hakim tentang penundaan pemilu yang mengagetkan seluruh lapisan masyarakat. Lalu di malam-malam iktikaf bulan Ramadan ini kita merenung, kita bertanya, apa yang terjadi? Ada apa dengan bangsaku ini? Dapatkah kita mengatasi berbagai persoalan ini? Sebagai umat Islam yang beriman, tentu saja kita harus selalu optimis dan tidak boleh lemah, hanya mengeluh dan saling menyalahkan. Kita harus kuat dan mencari jalan untuk memperbaiki, karena orang beriman bukanlah umat yang hidupnya selalu baik-baik saja. Namun untuk menjadi beriman, kita harus menjadi umat yang tahan atas ujian Allah, seperti yang tersebut dalam surat Al-Ankabut ayat 23. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka,
maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Selanjutnya kita harus yakin sebagai bangsa bahwa setiap permasalahan pasti membawa kebaikan jika kita mau belajar. Karena Allah telah menjanjikan dengan sungguh-sungguh dalam surat Al-Insyirah ayat 5, fa inna ma'al usri usra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Disambung ayat 6, Allah mengulang janjinya untuk meyakinkan umatnya, inna ma'al usri usra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jika kita pahami bersama, berbagai permasalahan itu muncul karena persoalan integritas moral dan kesalehan intelektual. Integritas moral di sini secara sederhana dapat diartikan adanya konsistensi kebajikan nurani yang selaras dan sebangun dengan tindakan dan perilaku etis yang melahirkan kesalehan sosial. Sedang kesalehan intelektual adalah kemampuan manusia menggunakan akal pikirnya didasarkan pada norma dan nilai-nilai kebenaran ilahiyah. Sebab orang yang pandai jika tidak memiliki acuan nilai transenden pasti akan menyalahgunakan ilmunya untuk berbuat kezaliman. Sebagai manusia yang hidup secara sosial, tentu akan banyak godaan yang bisa saja menaik turunkan integritas keimanan. Kita memiliki metode untuk menjaganya. Salah satunya adalah puasa Ramadan yang kita jalankan. Puasa Ramadan telah mengajarkan untuk selalu meningkatkan keimanan hingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk menjaga kesalehan intelektual, di setiap kita mengambil keputusan berdasarkan keimanan, kita harus selalu ingat dan mengucap ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Insya Allah pikiran kita akan selalu dijaga oleh Allah dari perbuatan salah dan hina. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, pada saat yang bersamaan para elit sudah saling beradu strategi pemenangan pemilu dan masyarakat pun ikut serta masuk pusaran tahun politik 2024 nanti. Dan kita semua pernah belajar pada pemilu-pemilu sebelumnya bahwa kita sebagai umat dan bangsa hampir saja terbelah oleh proses politik yang cenderung keras dan mengabaikan keadaban perilaku. Adapun yang ingin saya sampaikan berikut ini hanyalah sekedar niatan baik untuk mengingatkan diri saya sendiri serta saudara-saudaraku semuanya, baik yang ada pada posisi elit maupun masyarakat awam, agar ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah kita sebagai bangsa selalu terjaga dan tidak mudah terpecah belah karena kepentingan politik sesaat. Bahwa persatuan merupakan realitas sosiologis yang harus terus diciptakan dengan syarat umat harus tumbuh menjadi masyarakat yang dewasa akan perbedaan, menyikapi perbedaan secara arif dan bijaksana. Inilah yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW ketika membangun masyarakat Madinah, di mana beliau ingin menyatukan berbagai keturunan, agama, asal, dan latar belakang yang tidak sama di antara kaum muhajirin dan ansor. Perbedaan yang begitu tajam ternyata tidak menghalangi mereka untuk membangun kebersamaan dan kerukunan. Karena itu kita harus sadari beberapa hal. Yang pertama, kita harus ingat bahwa bangsa ini didirikan oleh para leluhur kita yang sebagian besar adalah para ulama, para kiai. Bahkan Bung Karno menambahkan para pemikir Islam ke dalam tim 7 BPUPKI sehingga jumlahnya menjadi 9. Sikap Soekarno ini mencerminkan pemihakan pada keislaman dalam pandangan kebangsaan, khususnya Islam progresif atau Islam berkemajuan, di mana dengan perdebatan yang panjang dan pikiran yang fokus telah merumuskan pandangan
negara Pancasila sebagai Dahrul Ahdi wa Syahada atau negara kesepakatan dari perjanjian yang disepakati para pendiri negara 78 tahun yang lalu. Oleh karena itu, wajib kiranya kita menjaga keberlangsungan bangsa ini. Yang kedua, kembali kepada isu integritas moral dan kesalehan intelektual dari para calon pejabat, capres maupun caleg harus dipertimbangkan oleh para elit saat diajukan untuk dipilih publik. Bagi masyarakat sudah saatnya tidak lagi memilih atas dasar fanatisme dan primordialisme, namun juga harus melihat rekam jejak dari calon-calon yang akan dipilih. Setidaknya ada beberapa pedoman yang kita bisa gunakan saat memilih calon pemimpin yang memiliki integritas moral dan kesalehan keilmuan. Yang pertama, memiliki karakter kenegarawanan yang punya kemampuan mengelola bangsa dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, memiliki rujukan sifat kenabian seperti sidik, yaitu selalu mengatakan kebenaran dengan tutur yang baik dan mulia. Hal ini bisa dirujuk dari surat Maryam ayat 50. Amanah, yaitu dapat dipercaya dan menetapkan hukum dengan adil, mengacu surat An-Nisa ayat 28. Serta fatonah, yang artinya pandai, cerdas dan bijaksana, mengutip surat Al-An'am ayat 83. Jika nantinya para pemimpin yang terpilih memiliki sifat dan karakter seperti di atas, maka insya Allah persoalan bangsa dapat diatasi dan Indonesia akan makmur sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, akhirnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Dan marilah kita berdoa, mohon pada Allah Ta'ala untuk selalu memberikan pertolongan dan ridhonya agar berbagai persoalan bangsa kita segera teratasi dan memiliki pemimpin yang dapat membawa kemaslahatan bagi kita semua. Ya Rob, limpahan ampunan, petunjuk dan kasih sayangmu kepada kita agar selamat dunia dan akhirat. Mari kita tutup khutbah ini dengan doa bersama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma fir lil muslimini wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.